Kabar ini, kabar terkabar. Pak Menteri ATR, wajahnya bagus Pak hari ini. Mudah-mudahan naik pangkat Pak. Karena nggak mungkin investasi geothermal ini berjalan dengan baik kalau tanpa persetujuan pembebasan lahan dari Pak Menteri. Saya sama ketum partai Pak harus saling mengangkat Pak. Pertama-tama saya harus mengajakkan kita semua untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di penghujung masa akhir jabatan presiden yang insya Allah akan berakhir di bulan Oktober 2020, bahwa presiden masih dalam keadaan sehat walafiat dan hadir bersama-sama dengan kita di ruangan ini. Pak Jufri, saya mau sampaikan bahwa kemarin Bapak Presiden tidak ke sini. Kan Bapak cuma lobi saya. Tapi akhirnya di IKN saya lobi Bapak Presiden. Bapak Presiden bilang bahwa insya Allah beliau akan hadir. Karena itu beliau hadir pada pagi hari ini, pada pagi hari sekali. Bapak Presiden, kami melaporkan khusus menyangkut energi baru terbarukan ini menjadi salah satu yang diperebutkan sekarang Pak di kawasan Asia Tenggara. Karena hari ini semua dunia lagi sedang mengejar manufaktur yang berorientasi pada energi baru terbarukan. Dan harus green industry. Indonesia mempunyai potensi yang cukup besar terhadap energi baru terbarukan dan kita mempunyai storage karbon CO2 Pak. Ini yang tidak dimiliki oleh negara lain. Maka saya sudah perintahkan kepada Dirjen Listrik dan Dirjen EBT agar jangan dan terburu-buru untuk kita mau dengan mudah melakukan proses ekspor EBT Pak. Kita setuju kita ekspor EBT kepada luar negeri, tapi kita harus tata untuk kepentingan dalam negeri kita juga harus terlayani terlebih dahulu. Ini Pak. Dan kalau ini terjadi, maka saya punya keyakinan industri-industri manufaktur akan lari ke sini. Pasti banyak rayuan, yang namanya cewek cantik itu Pak, pasti banyak rayuan. Tapi usahakan kita harus menjadi cewek cantik yang berkarakter. Jangan cewek cantik yang gampang dibelai oleh orang-orang yang tidak jelas itu, kira-kira. Bapak Presiden, kami juga laporkan bahwa pembangkit listrik panas bumi terus tumbuh, naik saat ini 10% potensi yang dimanfaatkan di Indonesia. Masih terdapat beberapa isu yang menjadi tantangan utama pemanfaatan energi panas bumi. Pak, isu kita ini paling besar. Saya pikir waktu saya jadi Menteri Investasi Pak, kita reform Undang-Undang Tenaga Kerja, sudah selesai. Ternyata di kantor kami ini Pak, sampai ayam tumbuh gigi pun akan susah Pak. Kenapa? Orang melakukan investasi ini, investor ini Pak, urus izin 3 tahun. RKPPR, izin AMDAL, izin lokasi, itu bisa 2-3 tahun Pak. Masuk di Kementerian SDM, main lagi barang itu. Eksplorasi itu butuh waktu 2-3 tahun. Jadi Pak, bisa membangun konstruksinya itu pada tahun ke-6. Jadi lebih masa periodisasi presiden 1 periode. Coba bayangkan Pak. Jadi akan susah kita melakukan percepatan untuk menuju 2060 net zero emission. Dan kita mempunyai cadangan terbesar. Jadi saya izin sama Bapak Presiden, Pak, kami akan memangkas baik dari sisi syarat, waktu untuk kita mendorong teman-teman investor dalam melakukan percepatan investasi. Jadi teman-teman investor nggak perlu ragu, saya sudah lapor sama Bapak Presiden Jokowi dan juga saya sudah melapor kepada Bapak Presiden Prabowo terpilih. Kami akan melakukan reform berbagai langkah-langkah konstruktif dalam rangka percepatan. Tidak hanya itu Pak, selama ini PLN merasa mahal Pak kalau pakai energi baru terbarukan. Kemarin saya sama tim udah mengecek Pak, harga jualnya mereka Pak, itu kita sudah hitung rata-rata 8-10 tahun break even point, kontraknya 30 tahun,
Jadi 20 tahun panen Pak. Jadi 8 sampai 10 tahun itu untuk break even point. Jadi ini Pak Dirut PLN tidak lagi ada alasan untuk EBT tidak jalan karena harga pemerintah kasihnya sedikit. Ini pasti win-win. Saya rasa Bapak Ibu yang ada di sini sudah jauh lebih tahu dan sudah jauh lebih paham daripada saya tentang keunggulan energi geothermal dibanding jenis energi hijau lainnya. Baik dari sisi kestabilan maupun dari sisi ketidaktergantungan pada musim dan cuaca. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri ESDM, seingat saya sudah pergi ke 3 lokasi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang saya heran saat itu peluangnya besar, artinya banyak investor yang mencari energi hijau, EBT, dan potensinya ada 24.000 megawatt, sudah kita kerjakan, tapi kok tidak berjalan secara cepat. Dan ketahuan tadi seperti disampaikan oleh Pak Menteri SDM, ternyata untuk memulai konstruksi dari awal sampai konstruksi urusan perizinan bisa sampai 5-6 tahun. Ini yang mestinya paling cepat harus dibenahi terlebih dahulu, agar dari 24.000 megawatt yang baru dikerjakan hanya 11%, itu bisa segera dikerjakan oleh para investor sehingga kita memiliki tambahan listrik hijau yang lebih banyak. Karena kalau nunggu, bayangkan nunggu untuk memulai konstruksi aja sampai 5-6 tahun. Itu kalau orang nggak sabar, kalau investornya nggak sabar, nggak mungkin mau mengerjakan, nunggu sampai 6 tahun. Kalau saya, nggak kuat saya. Meskipun banyak yang menyampaikan saya sabar, tapi untuk nunggu 6 tahun nggak kuat. Dan Indonesia sebagai pemilik potensi besar geotermal yang diperkirakan mencapai 40% dari potensi dunia, sekali lagi memiliki banyak peluang untuk dikembangkan, karena saat ini baru 11% yang termanfaatkan dari potensi yang ada. Selain itu juga negara kita Indonesia juga berkomitmen menjadi bagian penting dari langkah dunia dalam membangun ekonomi hijau, dalam mengembangkan industri hijau, dalam melakukan transisi ke energi hijau. Ini komitmen yang sudah sering saya sampaikan di mana-mana. Tapi kita semua tahu dalam melakukan transisi hijau, ini setiap pemerintahan di negara berkembang, hampir semua di negara berkembang, dihadapkan pada dilema mengenai keterjangkauan harga. Selalu problemnya di situ. Kemudian keadilan akses bagi masyarakat. Kemudian juga pemanfaatan teknologi yang tidak terbuka sehingga tidak optimal. Saya juga paham dunia usaha pasti memiliki hitung-hitungan sendiri, memiliki kalkulasi sendiri, memiliki pertimbangan-pertimbangan baik urusan turnover, masalah yang berkaitan dengan keuntungan dan yang lain-lainnya. Inilah yang harus dipikirkan bersama. Namun demikian, masalah perubahan iklim ini adalah masalah kita bersama, masalah seluruh isi dunia, baik itu pemerintah di negara maju, baik itu pemerintah di negara-negara berkembang, juga baik itu dari para pengusaha, dari
para peneliti maupun rakyat kecil di seluruh belahan bumi. Oleh karena itu saya berharap forum ini bisa menghasilkan terobosan-terobosan besar yang bisa menjadi titik tengah untuk berbagi risiko, untuk berbagi beban, dan tentu juga untuk berbagi keuntungan dengan proporsi yang seimbang yang memungkinkan untuk segera diambil keputusan, yang memungkinkan untuk segera dilakukan pengerjaan. Karena dalam satu dekade ini mungkin pemilik pembangkit listrik panas bumi, setahu saya Pertamina memiliki, PLN memiliki, kemudian Kementerian Keuangan juga ada, plus ada swasta 1 atau 2, setahu saya. Tadi sudah tambah 5, saya kira sangat baik, sehingga kita harapkan langkah besar transisi hijau dapat betul-betul kita lakukan bersama-sama untuk mewujudkan kesejahteraan yang inklusif, mewujudkan akses energi yang berkeadilan, dan kehidupan dunia yang lebih baik. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini secara resmi saya buka Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition tahun 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.